Halo, jumpa lagi di channel Five and Chemistry. Di video kali ini saya mau bahas soal-soal asesmen ketiga, materi sel elektrokimia, ada elektrolisis dan juga volta ya. Ada 10 soal pilihan berganda yang mau saya bahas. Oh ya, ini adalah bagian dari bab reaksi redoks dan sel elektrokimia, kimia kelas 12 semester 1 kurikulum merdeka. Langsung saya mulai ya. Soal nomor 1, ada beberapa data potensial reduksi standar. Ini ada 4 ya. Yang ditanya, pasangan elektrode mana yang menghasilkan anode cell sebesar plus 2,46 volt. Jadi tinggal hitung aja sebenarnya ya. Dimana anode cell itu adalah anode dari reduksi kurang anode dari oksidasi. Atau yang mengalami reduksi itu adalah katodenya dikurang anode dari anodenya. Udah, di sini ada katode, ada anode, jadi tinggal kurang aja. Mana yang hasilnya plus 2,46. Misalnya yang A. Berarti anode cell-nya adalah reduksinya si Mg minus 2,37 dikurang Zn min ya 1,66, dapat ini minus juga nih, min 1,61 volt. Berarti yang A bukan ya. Aja tinggal cek satu-satu ya. Anode cell-nya yang B berarti Ag kurang Al. Ag 0,80 kurang Al-nya min 1,66. Nah ini berarti plus 2,46 volt. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Bisa dicek ya, CDE caranya sama ya. Katode kurang anode. Nggak usah diganti-ganti plus minusnya, biarkan saja ikuti dari data potensial reduksi standar yang dikasih. Oke, saya lanjut nomor 2. Ada potensial sel galvani perak besi. Nilai voltnya, anode cell-nya 1,24 volt. Reaksi selnya adalah Fe tambah Ag plus menghasilkan Fe2 plus tambah 2 Ag. Jika potensial reduksi ion Ag plus, N0-nya maksudnya plus 0,80 volt, yang ditanya berapa harga potensial reduksi ion Fe2 plus. Mirip-mirip lah seperti soal nomor 1. Konsepnya N0 cell itu adalah N0 yang bagian reduksi kurang N0 bagian oksidasi. Nah, reduksi kan biloxnya turun. Ini yang Ag ya, dari plus menuju 0. Fe dari 0 menuju plus naik. Nah, jadi bisa dikatakan N0-nya si Ag kurang N0-nya si Fe. N0 cell-nya. Nah, N0 cell-nya dikasih tahu 1,24 volt. N0-nya si Ag dikasih tahu juga 0,80 ya. Yang ditanya adalah N0 si Fe. Atau diputar, N0 si Fe sama dengan 0,80 minus 1,24 ya. Min 0,44 volt. Ada nih yang dadu. Ya wajar Fe itu minus karena dia di sebelah kiri hidrogen di ini ya, direct volta, pasti minus dia. Yang 3, ada sel volta punya elektrode berupa perak Ag plus Ag 0,8 sama kayak data nomor 1 dan 2 ya. Dan ada seng ya, Zn. Zn2 plus Zn minus 0,76 volt. Ag-nya plus. Pernyataan yang tepat mengenai sel volta tersebut adalah itu artinya Ag plus Ag itu, jadi gini ya. Ag plus Ag itu artinya Ag plus tambah 1 buah elektron karena plusnya 1. Jadi Ag inilah yang N0-nya plus 0,80.
Ini ya kalau dijadikan setengah reaksi gini ya. Sedangkan Zn karena D2+ tambahkan 2 elektron. Hasilnya Zn. N0-nya minus 0,76 volt. Kalau ada 2,5 sel seperti ini, yang lebih positif akan menjadi katode. Lebih negatif anode. Gitu ya. Kalau digabungkan jadi sel ya, N0 sel seperti sol-sol tadi, N0 si katode kurang N0 anode. Katodenya si Ag kan 0,80, si Zn jadi anodenya, tapi dia minus, jadi min gitu ya, 0,76. Berarti ini 1, ya, plus 1,56 volt. Nah, baru kita coba ini ya, analisis opsinya. Yang A, perak bertindak sebagai anode Ag ya, Ag jadi katode. Potensial selnya 0,04 volt, salah ya, 1,56. Reaksi selnya Zn2+ tambah 2Ag menghasilkan Zn tambah 2Ag+. Terbalik ya. Jadi kan ini 2+ Zn-nya jadi 0. Artinya reduksi kan. Nah, reduksi itu berarti katode. Sedangkan si Zn bertindak sebagai anode. Katode itu mengalami reaksi reduksi ya. Anode, oksidasi. Gitu ya. Kalau Ag ini kan dari 0 nih. Jadi plus 1. Artinya naik. Artinya oksidasi. Ya kan? Sementara Ag-nya katode, reduksi. Yang D, elektron mengalir dari perak ke seng, salah. Elektron alirannya dari anode menuju katode. Anodenya si Zn, katodenya si Ag, perak. Terbalik ya. Nah, diagram selnya atau notasi sel ini ya adalah Zn, Zn2+, Ag+, Ag. Nah, ini benar. Jadi dalam diagram sel atau notasi sel ini, yang di sebelah kiri itu adalah oksidasinya. Kanan, reduksi. Ya, ikut seperti deret volta lah. Deret volta kan kiri oksidasi, kanan reduksi kan. Reaksi oksidasi biloknya naik dari 0, jadi plus 2 atau 2+. Reduksi turun dari Ag+ menjadi Ag doang 0. Yang tengah-tengah ini, 2 garis ini artinya jembatan garam ya. Sedangkan garis 1 artinya pembeda fase. Jadi kalau sendirian itu dia solid, kalau dalam 2+ gitu dia aqueous. Yang E lah jawaban nomor 3 ya. Ke nomor 4, harga potensial reduksi standar N0 beberapa ion logam berikut. Ada Li, NaK ya. Itu ada harganya. Urutan daya pengoksidasi unsur-unsur tersebut dari yang paling lemah. Pengoksidasi berarti dia adalah oksidator. Jadi sebenarnya kita tinggal urutkan saja Li, NaK ini berdasarkan harga N0-nya. Buat aja garis gini, ada 3 ya. Ini seperti gambaran deret volta. Semakin ke kiri itu kan semakin negatif ya. Nah, berarti di sini Li. Semakin ke kanan semakin positif. Yang paling positif di situ yang si Na ya. Min 2,71. Berarti yang tengah adalah K. Min 292. Oke, kalau dalam deret volta ke kanan itu adalah oksidator. Semakin bagus dia menjadi oksidator karena dia mengalami reduksi. Kiri kebalikannya, dia reduktor. Semakin ke kiri makin kuat sifat reduktornya ya. Karena gampang mengalami oksidasi. Yang ditanya adalah oksidator atau daya pengoksidasi yang paling lemah. Yang paling lemah berarti yang paling kiri kan?
Karena yang paling kanan oksidator paling kuat. Jadi Li, K, Na. Yang A. Nomor 5, ada harga potensial reduksi standar lagi, tapi ini cuma 2 ya. Cu dengan Zn. Satunya plus 0,34 untuk Cu, min 0,76 untuk Zn. Yang ditanya diagram sel yang paling tepat adalah seperti soal nomor berapa tadi ya. Jadi ini jembatan garam. Lalu pembeda fase. Di kiri anode atau spesies yang mengalami oksidasi. Kanan katode yang mengalami reduksi. Yang mengalami oksidasi itu yang min. Reduksi yang plus-plus. Udah tinggal lihat nih. Yang plus si Cu. Maka ini pasti dia akan mengalami reduksi atau katode. Si Zn oksidasi atau anode. Oke. Nah, oksidasi itu biloxnya dari 0, dari logam saja, terus naik. Jadi ionnya. Reduksi kebalikannya, dari Cu yang punya ion, jadi Cu yang nggak punya ion atau logamnya. Jadi opsi yang tepat yang B, yang bola. Lanjut nomor 6, perhatikan 3 rangkaian sel volta berikut. Ini ada 3 ya. Dasarkan harga potensial sel yang dihasilkan, dapat disimpulkan bahwa ini ada N0 selnya ya. Oke, jadi kita breakdown satu persatu. Misalnya yang satu nih ya. Jadi kuncinya sebenarnya lihat elektron. Soal nomor 1 tadi ya kalau nggak salah. Elektron bergerak dari anode menuju katode. Gitu ya. Nah, kita bongkar. Oh ya, kalau di deret volta, anode itu yang sebelah kiri, katode yang kanan. Kita lihat dulu yang ini. N0 sel yang reaksi pertama. Kalau lihat garis ini, tanda pergerakan elektron, elektron dari B ke A. Gitu ya. Dari B menuju A. Nah, yang kedua, elektron dari B menuju C. Oh, ini voltanya, N0 selnya, saya tulis ya, 1,53. 1,38. Sedangkan yang data ketiga, elektronnya dari C menuju A. 0,15 volt. Jadi volt-volt ini, angka-angka ini saya anggap jadi ini aja gambaran seperti garis bilangan. Dia kan ada ABC ya. Saya misalnya buat sini 0, ini 1, ini 2. Nah, mulai dari yang 1, B ke A, anggap aja misalnya di sini si B. B menuju A. Artinya B itu di kiri A. Ya, kan tadi anode menuju katode, kiri ke kanan di deret volta. Jadi B itu di kirinya A. Anggap aja nih jarak 1,53. Jadi misalnya sekitar ini. Disinilah si A. Dengan cara yang sama, yang kedua, B itu di kirinya si C. Karena elektron dari B menuju C. Jarak mereka B ke C adalah 1,38. Anggap sekitar sini. Dapat nih posisi mereka di deret volta. C menuju A, benar kan? C di kirinya A. Jaraknya 1,38 dengan 1,53 berjarak 0,15. Pas. Jadi susunannya adalah B, C, A. Dari yang kiri ke paling kanan. Sekarang tinggal lihat ini. Logam A, reduktor terkuat. Ingat tadi, ke kanan itulah oksidator.
paling kuat. Ke kiri, reduktor. Berarti yang A salah. Logam B dapat mereduksi logam C dan A. Benar. Karena B paling kiri, reduktor kuat. Jadi dia bisa mereduksi C dan juga A. Coba yang C ya, penasaran nih. Logam A dapat mereduksi B2+. Nggak bisa. A itu mengoksidasi karena dia oksidator. Oke. Yang dadu. Logam C dapat mengoksidasi A. C ke A mereduksi. Bukan mengoksidasi. Yang E, kekuatan oksidator B lebih besar daripada C. Justru B reduktor. Ya, C yang oksidator, terbalik. Jadi yang B jawabannya ya. Ini soalnya HOTS, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Elektrolisis ya, mulai ngitung nih. Pada elektrolisis larutan CuSO4, elektrodenya platina, inert ya, aman. 6,35 gram endapan Cu terbentuk. Arus yang digunakan 2 ampere. Waktu yang diperlukan untuk elektrolisis tersebut adalah berapa detik? Jadi, kan CuSO4 nih. Kalau kita ionkan kan ada Cu2+ tambah SO4 2-. Di katode, si Cu-nya yang mengalami reduksi dengan 2 elektron menghasilkan Cu. Benar kan? Dihasilkan endapan Cu. Ini dia. Sebanyak 6,35 gram. Nah, hubungan antara ini waktu, arus, itu semuanya adalah pakai ini. Massa sama dengan I kali T, arus kali waktu dalam detik, per Faraday-nya ya, 96500, kali ARCU per muatan atau bilox Cu. Si logamnya lah pokoknya. Nah, masanya 6,35 gram. Arusnya 2 ampere. Waktu yang dicari ya. Per 96500. Gabungin aja. Kali AR dari Cu ada 63,5. Biloxnya tuh lihat ini. 2+ ini atau 2 elektron ini. Ginilah. Atau T sama dengan yang dicari kan. Berarti 6,35 kali silang lah. Kali 96500 kali 2 bagi ini 2 kali 63,5. 2 dan 2 bisa dicoret. 6,35 dengan 63,5 per 10. Nolnya bisa dicoret juga. Jadi tinggal 9650. Yang C. Nomor 8, sejumlah arus listrik yang sama dialirkan ke dalam 2 sel elektrolisis sesuai gambar berikut. Yang pertama ini ZnSO4 ya, elektroda Zn. Yang kedua elektroda Sn, SnCl4 larutannya. Jika dalam larutan ZnSO4 ada 13 gram endapan Zn, maka endapan Sn yang terbentuk dalam larutan SnCl4 sebanyak berapa gram? Ini hukum Faraday 2 ya. Massa itu sama dengan sebanding dengan massa ekivalennya. Jadi karena ini ada 2, jadi bandingin aja. Misalnya saya buat massa si Sn banding massa si Zn sama dengan massa ekivalen dari Sn dibanding massa ekivalen dari Zn. Bongkar lagi. Massa Sn banding massa Zn sama dengan massa ekivalen itu adalah AR per bilox dari si Sn dibandingkan dengan AR per bilox dari Zn.
Nah, bongkar lagi ZnSO4. Berarti kan ada Zn2+, SO4 2-. Zn2+-nya menangkap elektron, mengalami reduksi jadi Zn. Jadi biloxnya itu yang ini, 2+. Untuk SnCl4, Sn4+, 4Cl-. Sn4+ menangkap 4 elektron jadi Sn. Ini ya. Tinggal masukin data-datanya. Massa si Sn yang dicari. Massa Zn-nya berapa tadi? 13 gram. AR dari Sn dikasih tahu ya, 119. Biloxnya 4 ya. Per untuk si Zn 65 AR-nya, biloxnya 2. Nih. Udah, secara matematis pasti dapat ya. Atau massa dari Sn sama dengan 119 per 4. Ini bagi kan bisa jadi kali ya, tapi dibalik 2 per 65. Ya kan, kali 13. Udah, apa yang bisa dicoret-coret? 2 dengan 4 sisa 2, 65 dengan 13 sisa 5. 119 per 10, 11,9 gram. Ada nih yang dadu. Itu ya, kalau ada kata-kata arus listrik yang sama, tuh Faraday 2, bandingkan massa dengan massa ekuivalennya. Sembilan, ada 2 liter larutan NaCl di elektrolisis. Elektrodenya karbon. Waktunya 2 jam. Ternyata muatan listrik yang digunakan, jika muatan listrik yang digunakan 0,1 Faraday, pH larutan setelah elektrolisis berapa? Bongkar lagi NaCl. Kalau diionkan kan jadi Na+ tambah Cl-. Ini larutan ya. Nah, di katode Na+ ini karena ada air kan di larutan, dia kalah gitu loh. Ya, jadi air yang kena reduksi. Menghasilkan H2 tambah 2OH-. Ini reaksinya yang memang harus dihafal ya. Oke, sekarang 0,1 Faraday itu sama dengan jumlah atau molnya dari elektron. Atau bisa dikatakan mol dari elektron sebesar 0,1 mol. Ya, jadi elektron ini 0,1 mol. Kalau elektronnya 0,1 mol, berapa OH-nya? Mol OH- sama dengan mol elektron. Karena koefisiennya sama. Berarti ini sama dengan 0,1 mol. Kenapa OH- yang dicari? Karena untuk ke pH kan kita butuh H+ atau OH-. H+-nya nggak ada ya OH-. Oke? Nah, setelah kita dapat mol, kita cari konsentrasinya. Konsentrasi molaritasnya kan adalah mol per volume dalam liter. Volumenya dikasih 2 liter. Nih. Jadi 0,1 bagi 2. 0,05 mol per liter atau molar. Bisa juga 5 kali 10 pangkat min 2M. Gimana carinya hubungannya ke pH? Ke pOH dulu. pOH sama dengan min log dari OH-. Min log dari 5 kali 10 pangkat min 2. Sama dengan 2-nya ini turun ya. 2 min log 5. Ini pOH. Ingat bahwa pH tambah pOH sama dengan 14 kan? Atau pH sama dengan 14 min pOH. 14 min 2 min log 5.
14 kurang 2, 12. Min ketemu min jadi plus. Jadi pH-nya adalah setelah elektrolisis menjadi 12 plus log 5. Yang E. Terakhir nomor 10, perhatikan gambar percobaan korosi besi berikut. 1, 2, 3, 4 ya. Berdasarkan gambar percobaan tersebut, urutan terjadinya korosi dari yang paling cepat adalah, oke, paling cepat tuh biasanya kita cari di situ ada garam kah atau asam. Nah, di antara semua ini ada H2SO4, asam pekat. Jadi ini yang paling cepat menghasilkan karat ya. Jadi inilah yang paling cepat ya. Berarti dia nomor 2. Berarti opsinya tinggal B atau C. Lalu 1 ya. Ini dua-duanya pilihannya 1 kan di B dan C. Kenapa 1? Oke, kita lihat 4 dan 3-nya ya. 4, air yang dididihkan akan sedikit kehilangan oksigennya. Oksigen terlarutnya. Ya, karena kan salah satu penyebab karat korosi besi adalah oksigen. Jadi kalau airnya dididihkan, oksigennya sebagian keluar. Berarti kan makin lama dia korosinya terjadi. Sama halnya dengan ini udaranya kering, nggak ada, maksudnya itu nggak ada uap air ya. Paku besi ada kapas, ada kalsium klorida. Kalsium klorida ini bersifat sebagai anhidrat. Kerjanya nangkapin air, nangkapin uap air. Ya, jadi kalau ada dia, maka uap air di situ nggak ada. Ya berarti makin lama korosi kan gitu kan. Berarti yang cepat adalah H2SO4. Terus yang ada air normal, makanya opsinya 1 ya. Baru air yang dididihkan, walaupun dia kehilangan O2, salah satu faktor yang mempengaruhi korosi, tapi yang 3 itu lebih parah lagi ya, dia banyak banget ininya, pakai kapas lah, kasih kalsium klorida lah, maka paling lambat itu yang nomor 3. Jadi urutannya adalah 2, 1, 4, 3, opsi B bola. Oke, selesai ya asesmen 3 sel elektrokimia, ada soal volta, elektrolisis di dalamnya. Ini PG, nanti di video lanjutannya soal esainya ya. Mudah-mudahan bisa dimengerti, bisa dipahami, bisa membantu buat kalian terutama sedang belajar materi ini. Maaf ya kalau ada kesalahan kekurangan, saya cuma bantu saja. Jangan lupa cek terus, update terus video-video terbaru lainnya di channel 5 Fun Chemistry ini. Sampai jumpa dan bye-bye.